pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahu. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat itulah kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan hari Jumat ini adalah hari terbaik kita, hari introspeksi diri kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, menjadi seorang muslim yang bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya salawat dan salam semoga disampaikan buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Hadirin kaum muslimin, pada waktu yang sangat terbatas ini, judul khutbah kita adalah jangan berspekulasi dengan kematian. Artinya adalah jangan banyak pendapat, jangan banyak omong, jangan macam-macam dengan kematian. Bahwasanya kita tahu hidup kita di atas dunia ini hanya sebentar. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, umur 60 sampai 70 tahun itu sangatlah pendek sekali. Makanya hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat, dengan kerendahan hati kita, dengan kesadaran kita jadikan umur hari-hari yang tersisa ini menjadi hari-hari yang penuh dengan makna dalam hidup dan kehidupan kita. Hari-hari yang berbalut dengan kebaikan dan kebaikan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang benar-benar kita tunggu dalam satu seruan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu yang kita tunggu. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan yang diridhai. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Itulah yang kita tunggu dan kita cari hari ini, hari kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Karenanya, kenapa itu kita cari? Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu bagaikan jalan raya titian batu. Semua orang akan lewat di jalan yang sama. Semua orang akan lewat di jalan itu. Dan setiap orang tidak akan mungkin membangun istana, membangun rumah di atas jalan itu. Kematian itu, kata orang Arab,
bagaikan pintu di mana setiap orang akan memasuki pintu itu yang disebut dengan pintu kematian. Al-mautu babun wa kullun nasu dakhilu. Kematian itu bagaikan pintu, semua kita akan masuk dalam satu pintu yang sama. Kematian itu bagaikan gelas, di mana setiap kita pasti akan minum dengan gelas itu. Bagaikan satu titik, setiap orang akan lewat di titik yang sama, disebut dengan titik kematian. Bahkan kematian itu disebut juga dengan ayat-ayat mutasyabihat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Seperti dalam Al-Qur'an, alif lam mim, alif lam sad, alif lam ra. Kalau kita lihat terjemahan dari ayat-ayat itu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu makna kedalaman makna ayat-ayat itu. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Seperti apa kita meninggal nantinya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau kita meninggal di kota Mekah, itu adalah kematian yang sangat baik, husnul khatimah. Ada orang yang mengatakan hari Jumat kalau dia meninggal itu kematian yang baik. Benar adanya seperti itu. Tapi perlu kita tanamkan betapa Abu Lahab, Abu Jahal meninggal di kota Mekah. Maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang perlu kita perhatikan adalah, yang perlu kita usahakan, bagaimana kita mati itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kita kembali kepada kematian itu bagaikan ayat-ayat mutasyabihat, hanya Allah yang tahu. Ketika itu kita katakan ayat-ayat mutasyabihat, hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita tidak boleh berspekulasi dengan kematian itu. Artinya apa? Kita ahli waris misalnya. Ketika datang ujian dan cobaan kepada keluarga kita, apakah anak kita meninggal? Apakah istri kita meninggal? Janganlah sekali-kali kita katakan, kenapa tidak seperti ini? Kenapa tidak seperti itu? Kenapa tidak saya bawa ke sini? Kenapa tidak engkau bawa ke sana berobat dan lain sebagainya? Kalau saya dibawa berobat ke sana tidak akan meninggal dunia. Ini arti berspekulasi dengan kematian. Ketika kita berandai-andai dengan kematian, tidak ikhlas menerima apapun prosesnya, di sanalah setan akan memasukkan rasa was-was ke dalam diri kita sebagai ahli waris. Jadi setan dan iblis itu bukan hanya datang kepada orang yang akan meninggal dunia saja. Kepada kita juga dia datang untuk menyesatkan kita, menanamkan rasa was-was ke dada kita, ke hati kita. Sehingga alladzi yuwaswisu fi sudurinas, setan atau iblis itu menanamkan rasa was-was, dan inilah yang merusak tauhid kita. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, janganlah kita berspekulasi dengan kematian. Layang-layang si malendeman, bari barupu bakapalu, pandai-pandai menjaga iman. Dunia banyak godaan. Salah satu godaan dunia ini, di saat sakaratul maut, dia akan membisikkan ke telinga kita, akan menyesatkan kita, akan membuat kita ragu. Kenapa tidak seperti ini? Kenapa tidak seperti itu? Makanya dari kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahim, ketika musibah datang, musibah kematian kepada keluarga kita, maka terimalah. Sepanjang kita sudah berusaha dengan maksimal,
maka jangan cari kata-kata lain kecuali ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu apapun yang terjadi di permukaan bumi ini tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha dzalika 'alallahi yasir. Apa saja musibah yang menimpa diri kamu di langit dan di bumi, melainkan itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu mudah bagi Allah untuk melaksanakan. Yang perlu kita tanamkan adalah ketika musibah datang, jangan berandai-andai, karena kematian itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Pelihara iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena kematian itu urusan Allah, hanya Allah yang tahu. Jangan tugas Allah pula yang kita ambil. Artinya apa? Tugas kita saja yang kita ambil, kita laksanakan. Apa tugas kita? Beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ibadah kita, perbanyak ibadah kita. Itu tugas kita. Jangan hiraukan ibadah orang lain. Jangan terlalu sibuk dengan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisin. Ini prinsip yang harus kita pegang teguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kami agama kami, untuk kami amalan kami, untuk kamu amalan kamu, dan kami termasuk orang-orang yang ikhlas. Kuncinya adalah ikhlaskan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak keikhlasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita pahami bukan hanya sekedar di masjid, bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, haji dan lain sebagainya. Ibadah itu sangatlah luas. Seluruh aktivitas keseharian kita yang kita kerjakan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, itulah yang disebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita ketahui bahwa tempat ibadah itu yang sangat ideal bagi kita, yang kita rutinkan untuk melaksanakan dan datang ke tempat, adalah masjid. Di masjid kita bisa salat berjemaah, di masjid kita berzikir, di masjid kita bisa menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Makanya orang-orang yang menjadikan masjid ini sebagai sentral ibadah dalam hidup dan kehidupannya, maka dia termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'mur masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Jadi orang-orang yang memang terbiasa dengan masjid, beribadah ke masjid, berjemaah di masjid, belajar di masjid, mendengarkan pengajian di masjid, ini melambangkan orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau adalah orang yang rajin ke masjid, ini membuktikan keimanan seseorang. Untuk membedakan orang yang mantap imannya dengan orang yang tidak bagus keimanannya, perhatikan bagaimana dia ke masjid. Orang yang sering ke masjid, berjemaah di masjid, inilah orang-orang yang benar-benar imannya kepada Allah dan yakin dengan hari akhir. Maka itulah mesti kita lestarikan. Jadi pusat ibadah kita, memang seluruh aktivitas yang baik itu ibadah, tetapi salah satu tempat yang paling ideal, yang cocok, yang bagus sekali, yang nyaman kita melaksanakan ibadah dengan tenang adalah di masjid. Kalau kita bayangkan
salat di masjid berjemaah dengan salat sendiri di rumah, siapapun orangnya pasti akan berbeda. Dari segi kekhusyukannya, kecepatan bacaan-bacaannya, kekhusyukannya itu berbeda. Orang yang sendiri salat di rumah pasti dengan cepat selesai. Kalau kita di masjid sudah diatur oleh imam, di mana kita bisa melaksanakan ibadah salat dengan khusyuk. Hari kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu hari kaum muslimin, karena kematian itu tidak memandang umur dan usia, tidak memandang siapa, orang biasa, pejabat, tidak memandang jenis kelamin. Makanya kita bersiap-siap, siapkan diri kita apa yang mesti kita bawa ke alam akhirat nanti. Sering kita sampaikan kata Abu Bakar, man dakhalal qabra ala zadin bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang masuk ke dalam kubur tidak membawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, sama dia mengharungi samudra yang luas tetapi tidak memiliki kapal yang besar untuk mengharunginya, dan dipastikan dia akan sengsara dan celaka. Untuk itu perbanyaklah bekal, sebaik-baik bekal adalah berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah bekal, sebaik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berfikir. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. يا نبي